Sahabat RTV, Indonesia masih belum baik-baik saja. Setiap harinya puluhan ribu warga terjangkit COVID-19. Angka penularan kemarin sore ini mencapai 38.325 orang. Bahkan sejumlah rumah sakit sudah tidak lagi mampu menampung pasien COVID-19. Namun sebenarnya bagi pasien tanpa gejala, ada solusi untuk mencapai kesembuhan yakni dengan isoman atau isolasi mandiri di rumah masing-masing. Lalu bagaimanakah tata cara isoman yang baik dan benar? Langsung saja kita tanyakan kepada Kepala Subbid Tracing Satgas COVID-19, Dr. Kusmedi Priharto yang telah bergabung melalui sambungan video. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Nah Apa dok, ini kabar? baik dok, salam sehat. Dok, ini kita mau tanyakan nih dok, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan saat seseorang ini dinyatakan positif dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah? Oke, terima kasih. Jadi yang namanya orang isolasi itu adalah orang yang sudah positif dan harus dipisahkan dari mereka-mereka yang belum positif. Sedangkan karantina adalah tempat-tempat di mana orang tersebut kontak erat dengan orang yang positif tetapi dia sendiri belum positif. Kenapa ini perlu dipahami? Karena artinya semua orang yang ada di rumah itu harus menjalani pemisahan dari orang lain. Oke, nah kalau sudah 14 hari nih dok melakukan isolasi mandiri di rumah, mungkinkah ada tanda-tanda yang bisa dinyatakan bahwa pasien ini sudah sembuh atau sudah selesai waktu isolasi mandirinya? Ya, secara klinis, secara penelitian biasanya kuman ini akan mati dalam 14 hari. Artinya walaupun orang itu positif, itu sudah tidak menularkan lagi kepada orang lain. Kenapa? Karena kemungkinan yang tertinggal yang menyebabkan positif itu cangkang yang masih tersisa di dalam tubuhnya. Nah, tetapi menurut WHO kita disarankan apabila lebih dari 14 hari kemudian masih positif PCR-nya, dianjurkan untuk menambah 7 hari lagi dalam melakukan isolasi tersebut. Nah dok, kalau untuk orang yang sedang melakukan isoman, sebenarnya ada tidak dok tanda-tanda mungkin, wah orang ini meskipun isoman sepertinya harus dibawa ke rumah sakit, entah mungkin karena nafasnya ataupun komplikasi apa dok yang bisa memungkinkan itu harus ke rumah Ya, sakit? jadi saya menganjurkan untuk melakukan isoman itu tidak tiba-tiba melakukan isoman sendiri, tetapi tetap harus menghubungi Pak RT, Pak RW atau puskesmas terdekat. Untuk pertama memberitahu bahwa dia positif dan saat ini dia tidak bergejala atau mungkin bergejala ringan yang bisa disampaikan kepada petugas medis yang ada di puskesmas. Kemudian dia melakukan isolasi mandiri. Sehingga dengan demikian, pertama, obat-obatan untuk DKI ya, untuk DKI dan sekarang sedang diperluas ke Jabodetabek, mereka akan mendapatkan obat-obatan untuk isoman. Kemudian mereka akan dimonitor oleh puskesmas ataupun mungkin dokter melalui aplikasi yang 11 aplikasi eh, Halodoc, Alodok dan sebagainya itu memonitor orang ini yang sedang melakukan isoman. Kenapa demikian? Supaya kalau dilihat ada tanda-tanda yang mengarah ke gejala sedang atau mungkin menjadi berat, itu segera termonitor dan bisa segera dibawa ke rumah sakit. Jadi tidak serta-merta terus saya isoman diam-diam tidak memberitahu kepada tetangga, tidak memberitahu pada RT, tidak memberitahu puskesmas, itu akan berbahaya. Seperti yang banyak terjadi saat ini adalah ketika mereka melakukan isoman, akhirnya mereka meninggal di rumah karena tidak termonitor. Oke, baik. Terima kasih Kepala Subbid Tracing Satgas COVID-19, Dr. Kusmedi Priharto. Dan tentunya kita berharap tidak ada lagi lonjakan angka COVID-19 dan Indonesia bisa segera bangkit.